Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Didukung oleh Lemari besi, yo, importa. Rahasia dapat diartikan sebagai informasi atau hal-hal yang seseorang ingin dirahasiakan dan tidak diungkapkan kepada orang lain tanpa izin. Dalam Islam, rahasia adalah sesuatu atau pembicaraan yang disembunyikan. Rahasia mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan seseorang, seperti masalah keluarga, keuangan, atau permasalahan pribadi lainnya. Salah satu rahasia yang sangat dijaga oleh setiap orang adalah terkait data pribadi yang bersifat individu atau privasi. Namun seiring berkembangan teknologi, terutama teknologi digital, dan meningkatnya penggunaan smartphone atau internet, data-data pribadi yang bersifat rahasia pun dapat menyebar dengan sangat mudah dan cepat, baik dengan sadar dan dilakukan secara pribadi, ataupun tidak sadar atau dilakukan orang atau pihak lain dengan cara yang ilegal, melalui peretasan atau pembocoran data. Hal ini tentu saja termasuk dalam perbuatan tidak menjaga rahasia, bahkan perbuatan yang melanggar hukum. Menjaga rahasia adalah sebuah nilai yang diamanahkan dalam Islam. Seorang muslim yang benar akan memahami bahwa kepercayaan yang diberikan oleh orang lain untuk menjaga rahasia merupakan amanah dari Allah. Oleh karena itu, mereka akan menghargai dan menjaganya dengan sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita dari mengkhianati amanah, di mana salah satunya adalah menjaga rahasia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah mengkhianati amanah kalian, sedangkan kalian mengetahuinya." Al-Quran Surat Al-Anfal ayat ke-27. Menjaga rahasia adalah salah satu bentuk menghargai dan menepati janji ataupun amanah yang disampaikan seseorang. Jika ia tidak bisa melaksanakan amanahnya, lalu ia menyebarkan dan membocorkan rahasia, maka orang tersebut telah berkhianat dan disebut sebagai orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda munafik ada 3: jika berbicara berdusta, jika berjanji tidak menepati, jika diberi amanat berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana agar kita menjadi orang yang amanah dan dapat menjaga rahasia? Serta apa hukuman Allah bagi mereka yang tidak amanah dalam menjaga rahasia? Mari kita simak penjelasannya dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa, senang sekali saya Muhammad Sofyan kembali menjumpai Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Muhajirin di Jalan Rafflesia, Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Nah, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan apa yang menjadi amanah yang harus kita jaga, yaitu rahasia. Nah, rahasia yang harusnya dibuka atau ditutup. Nah, kita akan membahasnya bagaimana dalam kacamata Islam bersama guru-guru kita Ki Haji Sumarno Syafi'i dan juga Ki Haji Abdul Wahab. Inilah Damai Indonesiaku pemirsa yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajba'ihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Kiai Haji Sumarno Syafi'i, host kita Ustadz Sofyan, para ibu yang cantik-cantik, amin gitu Bu,
Bapak yang ganteng-ganteng, alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul di masjid dalam rangka kita menuntut ilmu. Serta para pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara yang mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para hadirin dan pemirsa, tema kita pada siang hari ini membahas tentang rahasia. Rahasia itu berarti sesuatu yang orang lain nggak boleh tahu, betul Bu ya? Saya mau tanya sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu punya handphone? Jawab, punya handphone nggak? Suka dikunci nggak handphonenya? Enggak? Oh bohong. Bapak-bapak punya handphone? Dikunci handphonenya? Dikunci. Karena itu privasi dan rahasia supaya orang lain tidak tahu apa yang ada di dalam handphone itu, betul? Nah, di dalam Islam dijelaskan tentang privasi ataupun rahasia. Maka ada dua hal tentang rahasia ini yang akan kita angkat. Yang pertama ada rahasia itu harum dan ada rahasia itu haram. Apa yang harum? Jikalau kita mengungkapkan rahasia-rahasia yang mana hasilnya justru akan membuat semangat dan motivasi untuk orang lain. Itu harum. Dan yang haram akan kita jelaskan berikut ini. Pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara, bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan ada seorang nabi namanya Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini pernah bermimpi. Apa mimpinya? Beliau melihat bulan, matahari bersujud kepadanya. Lalu beliau menceritakan mimpinya ini kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Ketika menceritakan, apa kata ayahnya? La taksus, jangan kau ceritakan mimpimu ini ala ikhwatika, terhadap saudara-saudaramu. Kenapa? Sebab ini adalah tanda-tanda akan menjadi seorang nabi. Apa kata ayahnya? Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Kalau rahasia ini tidak dijaga, maka setan akan masuk dan setan akan memprovokasi. Sehingga ini kalau tidak dijaga oleh Nabi Yusuf alaihissalam, niscaya akan menjadi sebuah musibah besar. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga rahasia yang harum. Yang harum itu berarti rahasia yang boleh diungkapkan. Apa contohnya? Rahasia kesuksesan seorang istri Nabi. Namanya Khadijah. Khadijah ini seorang wanita yang dipilihkan oleh Allah untuk mendampingi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilihkan oleh Allah. Rahasianya apa sehingga Khadijah mampu mendampingi Rasulullah Muhammad? Dan bahkan Khadijah ini sampai-sampai Bu, Khadijah ini sampai-sampai satu-satunya wanita yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wanita di dunia ini yang mendapatkan salam langsung dari Allah kecuali Khadijah. Maka kita buka rahasianya nih. Siap ya Bu ya? Nah, ini harus dijaga nih, harus kita ikuti rahasianya. Apa rahasianya sehingga Khadijah sampai mendapatkan salam langsung dari Allah? Yang pertama, ketika Rasulullah Muhammad akan pulang ke rumah, di tengah jalan Rasulullah Muhammad didatangi malaikat Jibril. Jibril menyampaikan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah Muhammad. Dijawab, Waalaikumsalam. Ada apa Jibril? Aku datang ke sini untuk menyampaikan salam dari Allah. Salam dari Allah. Iya ya Muhammad. Untuk siapa salamnya? Untuk istrimu Khadijah. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, mengapa sampai Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah? Dijawab oleh Jibril, karena Khadijah sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya Muhammad sebelum engkau pulang ke rumah. Sebelum engkau pulang ke rumah, istrimu Khadijah sudah bikin kopi, sudah bikin makanan, sudah mempersiapkan segala keperluan Rasulullah Muhammad, padahal Rasulullah Muhammad belum pulang. Ini rahasia Khadijah mendampingi Rasulullah Muhammad. Ibu-ibu kira-kira begitu enggak? Hah? Benar. Ini rahasia yang harum.
Khadijah itu, Bu, Siti Khadijah itu sudah mempersiapkan makanan, sudah mempersiapkan minuman. Untuk siapa? Untuk suaminya. Walaupun suaminya belum pulang sudah dipersiapkan untuk Khadijah. Maka Khadijah sampai dapat salam langsung dari Allah. Itu rahasia dapat salam langsung dari Allah. Ibu-ibu begitu enggak? Bener Pak, istrinya begitu Pak? Kata bapak-bapak enggak. Oh, rahasia juga. Dan ada rahasia yang haram untuk disampaikan ke khalayak ramai. Ada rahasia yang harus kita saja dan Allah yang tahu. Apa itu? Setiap kita pasti punya masa lalu, betul? Masa lalu yang baik ataupun masa lalu yang buruk. Itu rahasia pribadi kita, privasi kita. Bahkan Nabi mengatakan, orang yang punya masa lalu buruk dan dia menceritakan kepada orang lain tentang keburukannya, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang punya masa lalu buruk dan dia merahasiakan itu, hanya dia yang tahu, lalu dia bertobat memohon ampun kepada Allah, niscaya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka menjaga rahasia itu ada yang harum dan ada yang haram. Pengen kiat di dalam kehidupan kita, sukses, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah, ikuti rahasia yang dilakukan oleh istri Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen rumah tangga kita akur, rumah tangga kita anteng, tolong jaga rahasia. Bapak-bapak nyaut ngapa sih, susah amat Pak. Nah, gitu semangat dong. Bapak juga punya kewajiban menjaga rahasia istrinya. Tidak boleh menceritakan aib istrinya, tidak boleh menceritakan keburukan yang ada pada pribadi istrinya, karena rahasia itu adalah amanah yang harus kita jaga. Ustadz, kami masih suami istri. Kalaupun sudah tidak suami istri, tidak boleh kita menceritakan, oh mantan gua begitu dulu, jangan nama dia begitu. Hadirin yang dimuliakan, maka istri-istri Nabi di dalam Al-Quran dirahasiakan oleh Allah. Tidak boleh istrinya Rasulullah Muhammad dinikah oleh orang lain setelah Rasulullah Muhammad meninggal dunia. Sampai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana indallahi azima. Haram hukumnya menikahi istri-istrinya Nabi setelah Nabi meninggal, karena itu adalah privasi bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Baik, terima kasih jazakumullah ahsanul jaza Kiai Haji Abdul Wahab yang telah membuka di segmen 1 ini mengungkapkan ada 2 rahasia, yaitu rahasia harum dan juga rahasia haram. Ada rahasia yang harus ditutup-tutupi, namun justru ada rahasia yang itu harus dibuka untuk kemaslahatan dan juga kebaikan bersama. Lantas bagaimanakah hukum menyembunyikan rahasia? Insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih masih bersama kami di Damai Indonesiaku. Pemirsa, rahasia adalah sebuah privasi atau privasi, rahasia sebuah janji, sebuah amanah yang itu harus dijaga atau ditutup-tutupi. Nah, lantas bagaimanakah kacamata atau hukum dalam Islam untuk menjaga atau menutupi sebuah rahasia itu? Selebihnya akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil halimil karim, fasubhanallahi rabbil arsil azim. Summa salatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin, asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidina wan nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, Bapak Ibu Saudara hadirin para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini dengan izin Allah kita kembali bisa bersua dan berjumpa dalam acara Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan kumpul duduknya kita pada kesempatan ini insya Allah akan jadi wasilah kumpul duduknya kita kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Bicara soal rahasia, manusia hidup itu penuh dengan keterbatasan. Dan itulah yang harus dibatasi. Apa ya rahasia? Karena rahasia itu adalah keterbatasan yang harus kita batasi. Ya jaga dengan baik itu rahasia. Karena itu menjaga rahasia sebagaimana kita menjaga kebaikan kita. Ada rahasia yang positif, ada rahasia yang negatif. Dua-duanya wajib kita jaga. Karena kata Nabi, waman satara musliman, orang yang pandai menutupi aib atau kekurangan seorang muslim, maka Allah akan menutupi nanti aibnya pada waktu yaumul qiyamah. Bu, orang wadon kan biasa di mana-mana lemes banget. Di sono bukan orang sini. Orang sini alhamdulillah parah. Lah orang sekarang Pak jangankan ngomong, sekarang apa juga dikerjain. Maka orang berbuat dusta bukan sekedar yang namanya pakai omongan doang, kadang-kadang jari bisa ngomong. Halo? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukal aydihim wa tashhadu arjuluhum. Lah itu WA yang ngomong tangan apa jari? Jari tuh ngomong. Masuk update status, masuk lagi Instagram, masuk lagi grup WA. Bu, kalau dia yang namanya ngomongin aib, Bu, di mana juga hobi orang sono. Emang kita kan kadang-kadang lebih suka dengan aibnya orang ketimbang dengan baiknya orang. Betul? Kenapa kita suka dengan aib orang? Karena kita kurang. Maka itu untuk jangan kelihatan kita jadi orang yang kurang, janganlah kita suka dengan aib orang. Dan orang yang suka membuka aib orang, ini adalah orang yang kurang. Makanya Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia jelaskan ada 3 fase hukumnya. 5 menit, gak usah lama-lama. Perjanjiannya belum jelas. Yang pertama, hukum membuka aib yang negatif, yang jelek akan jadi haram. Kenapa? Karena sama juga kita membuka aib kita sendiri. Bagaimana kalau aib kita buka? Kira-kira malu apa enggak? Itu kan aurat kita, Bu. Jelek-jeleknya laki kita itu adalah pendamping kita. Pak, jelek-jeleknya bini kita, istri kita, itu adalah kawan tidur dan temannya kita. Sebegitu tega kadang-kadang orang ketika dalam bergumul dalam kehidupan ada gesekan, kadang-kadang lupa daratan. Di saat itu terjadi ada benturan, ketika benturan tiba, nih apa yang gak bisa direm? Perasaan. Kalau udah perasaan timbul udah keluar, lo tahu nggak? Oh mantan gua bukan ngomong, semua dikeluarin tuh. Sampai kayaknya kebun binatang juga disebutin semua. Itu jeleknya bumbu dapur, baunya bumbu dapur diungkap semua. Awas lo Bu. Saya cuma ngasih tahu kalau resikonya nanti Allah akan berikan ganjaran kepada kita. Sama juga kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Naudzubillah min. Mau apa mau? Kepengen apa kepengen? Jangan kepengen aja, jangan, biarinlah. Kalau kita ngelihat ada orang Pak punya aib bagaimana? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Kalau memang itu ada aibnya, ada munkarannya, jangan diomongin, nasehatin, Udin. Ini kan kadang-kadang tengik doang, nasehatin mah kagak, ngasih tahu kagak, ngomongin iya. Halo. Bu. Benerin, bukan diomong. Benerin Bu, bukan diomongin Pak. Bapak ngelihat bini-bini kita umpamanya lagi kelihatan wajahnya kagak enak banget. Ya maklum banyak problema rumah tangga.
Sebab paling berat urusan rumah tangga ibu-ibu. Orang laki mah rapi doang. Ya Bu ya. Paling ngasih duit belanja tapi ngatur uang belanja kan buyang. Mana anak 7 uang belanja satu hari 150.000. Ya Pak ya. Lemlek mata aja si Mamat, si Udin, si Dulo, si Romli, Maimunah, Fatimah. Itu pagi-pagi bangun tidur beli nasi uduk aja udah goceng. Goceng kali 7 udah berapa? 35. Belum belajar pergi sekolah, jalannya sekolah gratis. Ya kan ongkos kudu, betul. Lah ongkosnya ceban lah udah 70.000. Lah udah tinggal berapa duit? Lah tinggal 45.000. Lah 45.000 suruh kasih makan anak 3 kali sehari. Insya Allah Bu. Beras ayam aja dikasih makan beras juga biar kapur. Iya Pak ya. Puyeng tuh ibu-ibu kalau udah karena begitu wajahnya kagak enak, kontan nih orang laki. Ngelihat begitu temperamen naik. Kita kadang-kadang jadi orang laki lebih egois daripada perempuan. Padahal orang perempuan Masya Allah Bu. Saya bersyukur banget jadi laki-laki, alhamdulillah. Saya mah kagak sanggup jadi wadon. Botak malah saya bisa. Segini aja kita udah puyeng ya Pak ya. Nah hal-hal yang begini ini kita jaga. Awas rumah tangga. Itu adalah aib istri kita, adalah aib kita. Kenapa dia berperilaku begitu? Ya karena ada kekurangan kita. Maka jagalah hal-hal yang demikian. Apalagi di era sekarang, era digitalisasi. Masya Allah ya Robi. Apa sih orang yang gak bisa membongkar rahasia? Zaman teknologi Pak, udah kita kayak hidup ini bagaikan apa? Di ruang kaca yang terbuka. Di ruang kaca yang terbuka. Bahkan kita sendiri yang membuka. Apa yang kita buka? Olah kadang-kadang itulah manusia untuk mendapatkan sesuatu dan meraih sesuatu. Kadang-kadang ada yang dibuka sesuatu yang tidak harus dia buka. Jaga hal itu Bu. Mudah-mudahan Allah akan pelihara kita dari dunia sampai akhirat. Insya. Bicara kurang, manusia emang tempatnya kurang. Bicara lebih, kita nggak bakal bisa sempurna. Yang sempurna cuma baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Maka jangan bicarakan kekurangan orang. Mari kita lihat diri kita sendiri. Jangan kita omongin kekurangan orang. Haram. Haram. Dosa. Udah kita banyak dosa, jangan nambahin dosa. Iya, kalau kita punya waktu sempat bisa bertobat kepada Allah. Kalau kita belum sempat punya waktu bertobat kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Kalau dosa kita kepada Allah, selagi kita bisa beristighfar hatta yugorgir, sampai roh kita di kerongkongan, Allah masih tunggu berikan ampunan kepada kita. Tapi kalau dosa sama seseorang, walaupun nangis air mata darah depan Ka'bah, Allah tidak akan ampuni kalau belum kita minta maaf dengan orang itu. Sain dulu. Seram apa seram? Seram apa seram? Seram apa seram? Makanya jaga hati-hati. Insya kita lanjutkan pada segmen berikutnya ya Bu ya. Baik, terima kasih Kiai Haji Sumarno Syafi'i yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini. Untuk itulah pemirsa dan juga para jamaah, pentingnya kita menjaga rahasia, menjaga aib, dan juga yang terpenting adalah menjaga hati. Ketika kita sudah menjaga hati, insya Allah membuka aib orang, membuka rahasia, insya Allah itu akan terhindarkan dari diri kita masing-masing. Nah, insya Allah di segmen ketiga dan juga 4 dan juga 5 nanti ada segmen tanya jawab yang juga para jamaah ataupun para guru-guru kita bisa berinteraksi langsung berkaitan dengan tema yang menarik ini, rahasia ditutup atau dibuka. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku dengan tema kita yang menarik ini, rahasia ditutup atau dibuka. Nah, kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama guru-guru kita, Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan juga Kiai Haji Abdul Wahab yang siap menjawab dengan dari pertanyaan-pertanyaan para jamaah semuanya. Kami persilakan dari pertanyaan dari Pak Imam untuk bisa mengajukan. Silakan Pak Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda yang kami hormati, mohon terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas tentang menjaga rahasia. Kita sudah tahu, mohon ditambah kiat-kiatnya para guru, bagaimana agar pengetahuan kita itu menjadi
lebih terampil lagi kita menjaga rahasia itu, dan kemudian menjaga rahasia itu menjadi perilaku ataupun akhlak kita. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Kemudian kami persilakan Kiai Haji Abdul Wahab untuk menjawabnya. Bisa sambil turun Kiai biar lebih akrab lagi dan biar lebih jelas lagi jawabannya. Silakan Kiai. Terima kasih Pak Imam. Ya, kita mengambil dari Al-Quran, ada kiat-kiat kita menjaga rahasia. Di dalam surat Al-Kahfi, Allah berikan ibrah, berikan gambaran contoh. Seorang Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan seorang Khidir alaihissalam. Khidir ini dua pendapat, ada yang bilang Khidir itu Nabi, ada yang mengatakan Khidir bukan Nabi. Tapi ini ada di dalam Al-Quran, di mana Nabi Khidir alaihissalam bersama Nabi Musa banyak dialog-dialog yang terjadi. Ada 3 hal yang mana Nabi Khidir menjelaskan tentang rahasia-rahasia Tuhan kepada Nabi Musa, yang ilmunya Nabi Khidir tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Khidir alaihissalam membangun sebuah rumah yang rubuh temboknya, ini sebuah tarbiyah dari Quran, rumah yang temboknya rubuh. Lalu Nabi Khidir membangun dengan tanpa meminta upah. Lalu Nabi Musa berkata, wahai Khidir, kita ini belum makan, kita ini belum punya uang, tapi mengapa engkau membangunkan tembok yang rubuh tanpa ada upah untuk kita? Apa jawaban Nabi Khidir? Ya Musa, ini pertanyaan terakhir. Lang tastati' ma yasabra. Kamu udah nggak sabar sama saya. Hadza firaqu baini wa bainik saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Ini adalah pertanyaan terakhir wahai Musa. Lalu Nabi Khidir menjelaskan, ini ada rahasia tarbiyah untuk kita, di mana Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah untuk menjaga rahasia, membangun rumah itu, kata Nabi Khidir, ada di bawahnya harta anak-anak yatim peninggalan daripada orang tuanya. Nabi Khidir menjaga amanat Allah dengan membangunkan itu supaya terjaga, tidak diambil oleh saudara-saudaranya, tidak diambil oleh pencuri. Apa yang kita bisa ambil hikmahnya? Ini pesan untuk kita, Bu, bahwa di akhir zaman banyak orang yang rasa pinter, yang ujung-ujungnya dia ngurusin anak yatim, tapi ujung-ujungnya tidak menjaga amanah daripada hartanya anak yatim. Justru anak yatim itu hartanya dimakan dan dihabisi. Maka itu rahasia yang harus kita jaga. Apabila kita diamanatin, dibisikin, dirahasiakan, maka itu hukumnya wajib kita jaga, karena itu adalah amanah, dan setiap amanah itu akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Puas belum, Pak? Kalau belum puas nyambung lagi ntar. Baik, terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab atas jawaban untuk Pak Imam. Berikutnya Ibu Rosida yang akan dijawab langsung oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan Ibu Rosida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan di sini, ada seorang waktu itu dia kurang baik lah gitu ya. Terus di akhir kemudian dia banyak berubah menjadi baik. Ada orang yang mengenalnya, terus menceritakan, dulu dia tuh dulu jelek gitu, ini sekarang aja bagus. Nah itu termasuk kategori yang di mana? Yang harum atau yang haram? Terima kasih. Baik, Masya Allah, menarik sekali pertanyaan Ibu Rosida. Silakan Kiai Haji Sumarno Syafi'i bisa langsung menjawab sambil turun biar lebih jelas gitu ya. Yang harum atau yang haram begitu ya Ibu Rosida ya? Saya mau turun tapi duduk aja Bu, capek. Saya baru pulang haji ini, ya Allah. Saya soal baru tadi jam 5 sore kemarin saya baru tiba. Masya Allah. Dari Mekah. Alhamdulillah. Masih bau-bau Mekah nih ya. Baik, Ibu tanya permasalahan manusia. Wa matadri nafsum madza taksibu gada wa matadri nafsum bi ardin tamut. Manusia enggak pernah tahu kapan dan di mana dia bakal mati, dan manusia juga enggak pernah tahu di tempat mana dia bakal kembali. Kalau orang nyadari ayat ini, apa sih enaknya kita ngomongin kekurangannya orang? Apakah kekurangan orang itu enggak akan lebih kurang dari kekurangan kita? Bahkan tadi satu hadis saya sampaikan, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Orang yang menutupi kekurangan orang di dunia, Allah akan tutupin nanti kekurangannya di pada waktu yaumal qiyamah.
Cuma yang jadi berat, Bu, tadi saya bilang lawan perasaan. Karena manusia itu ingin merasa lebih unggul, ingin merasa the best, ingin merasa lebih baik. Maka ada satu perkara pekerjaan yang paling buruk yang bakal menghancurkan amal ibadah manusia. Sittatu asyatuh bitul a'mal istighal bi uyubi khalqillah. Orang sibuk dengan aib orang. Ayo lo, rasain lo. Segudang banyak kebaikan kita yang kita perbuat. Tapi kalau kita sibuk dengan aib orang, repot dengan kekurangan orang, sering menggunjing dan namanya aib orang, silakan amal ibadah kita akan sirna dan punah habis gara-gara perbuatan itu. Kita bersyukur kalau ngelihat orang sudah jadi baik. Alhamdulillah. Dulu kemarin orang itu masih telanjang bulat, istilahnya belum ketutup. Sekarang udah terpakai busana yang rapi, kelihatannya indah, auratnya ketutup. Semestinya kita girang dan bangga. Alhamdulillah. Pak, dulu dia belum sholat, belum rajin. Bahkan kadang-kadang orang lagi ajan dia main gitar samping masjid. Betul? Orang sono, orang sini mah enggak. Sekarang tiba-tiba berubah. Tahu-tahu apa? Wah, jadi merbot. Masjid belum waktunya dibuka udah nongkrong duluan. Tuh, sampai orang kaget takjub, tumben-tumbenan. Jangan dibilang tumben, alhamdulillah. Ini kan penyakit kita emang kadang-kadang begini jeleknya nih. Asal ngelihat ada orang yang berubah aja total. Ada kata yang kagak enak, tumben loh. Iya, Pak ya. Enak kan kita begini santai ya, Bu ya. Kopinya belum, kopinya. Ini penyakit omongan nih bibir kita. Ya kalau tuh orang enak perasaan. Ini kadang-kadang perasaan kita tuh orang diomongin, besok kalau aja umpamanya tuh orang umpamanya ngambek lagi, dia kumat lagi, gimana? Tanggung jawab loh. Hati-hati, Bu. Ya, makanya kalau ngelihat orang udah baik, syukur alhamdulillah, dorong terus, bantu. Watawasau bil haqqi watawasau bishob. Saling memberikan nasihat. Nah, bahkan kita berikan nasihat, sudahlah, jangan kau ingat masa silammu. Sekarang masa kita jalan ke depan. Perjalanan kita ke depan jauh lebih panjang dari perjalanan yang sudah kita lalui. Biarkan onak dan duri sudah kita pijak dan sudah kita injak. Sekarang tinggal kita berlabuh di daratan yang penuh dengan keharuman dan semerbak bunga-bunga di taman. Udah, jawabannya itu aja. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Sumarno Syafi'i. Iya, mungkin kita juga sering ketika orang sudah berubah, sudah berbaik, sudah yang dulunya mungkin jahat kemudian berubah baik, sudah enak-enak berubah baik, tapi malah justru dibuka aib buruknya oleh seseorang yang mungkin justru sirik kepada kebaikan yang harusnya kita mendoakan, terus mendukung untuk menjadi lebih baik. Nah, kita masih ada 2 segmen lagi pemirsa. Untuk sesi tanya jawab ini tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik, rahasia atau amanah atau aib yang itu harus dibuka atau ditutup atau justru dibuka karena demi kebaikan atau kemaslahatan bersama. Nah, kita akan perdalam lagi tema ini. Kami persilakan Ibu Yuli ya untuk mengajukan pertanyaan dan nanti interaksi langsung dengan guru-guru kita Kiai Haji Abdul Wahab atau Kiai Sumarno Syafi'i. Silakan Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal sudah dikatakan bahwa ada harum dan haram. Apabila terjadi dalam khususnya di pasangan hidup ya Pak ya. Kalau memang sudah terlanjur kita menceritakan keburukan pasangan kita dengan harapan kita menceritakan ke orang lain, tapi dengan harapan untuk mendapatkan solusi. Nah, kalau itu sudah terjadi, apa hukumnya, apa itu dikatakan termasuk haram, dan cara kita memperbaiki dengan kesalahan atau dosa yang sudah kita lakukan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yuli. Waalaikumsalam. Ini yang pas banget ya Sumarno nih kayak yang jawab nih. Silakan, boleh sambil nongkrong di sini juga ya.
Terus ngapain ngomongin keburukan suami ya? Jadi saya bagiannya orang wadon aja. Iya, orang wadon aja deh, dia cocok deh. Bagus kalau ibu masih menyadari kekurangan. Ini kan susah orang menyadari kesalahan. Merasa kadang-kadang kita bener mulu. Kalau ada orang yang begini 1001 sebenarnya. Cuman ibu aja kali. Ini modus kita kadang-kadang di era teknologi. Ada satu media yang disediakan, Facebook. Itu orang curhat, saking kebanyakan curhatnya, kelebihan. Sampai kekurangan pasangannya disebarin tuh. Anunya begono begini, begono begini, begitu. Sampai udah kayak macam begitu. Kemudian kita sadar. Begitu kita sadar bahwa ini adalah perilaku yang tidak baik. Lalu apa? Tadi saya bilang minta maaf. Perkara dia mau maafin atau tidak, itu urusan dia, Bu. Yang penting kita minta maaf. Ngomong baik-baik sama suami kita, juga ngomongnya juga pelan-pelan, apalagi tiduran di kamar, ya. Ngomong deh tuh pelan-pelan, cari salahnya, jangan suami temperamen. Yang laki-laki enak, sambil sarapan pagi. Kita bilangin tuh sama suami kita, ngomong apa yang udah kita lakuin. Pak begini keceplosan. Minta maaf. Ya, andaikan tuh suami memaafkan, Masya Allah luar biasa. Ibu mulia, suami lebih mulia. Andaikan suami nggak maafin sama kita, lalu bagaimana Pak? Udah urusan dia, tugas kita minta maaf. Ini kan kadang-kadang kita takut. Apa kira-kira dimaafin atau enggak? Tugas orang yang bersalah minta maaf. Siapapun manusia yang bersalah, jangankan kepada manusia, kepada Allah pun Allah tunggu. Kepada siapa? Orang yang minta maaf. At-taibu minaz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat, orang yang minta maaf dengan segala kesalahan dan dosanya, kaman la dzanbanlah, bagaikan orang yang tidak punya dosa. Enaknya minta maaf, cuman minta maafnya berat. Ada gengsi kita. Gue kira-kira kalau gue minta maaf jatuh gak nih harga diri gue? Satu, ya kan? Yang kedua, kalau gue minta maaf kira-kira dia terima gak nih urusannya? Kan begitu. Bapak juga sama, andaikan umpamanya orang hidup dalam kehidupan ini kan gak selamanya ada yang mulusnya ya Pak. Gak selamanya jalan baik mulu, gak selamanya enak mulu. Ibarat piring di dalam rak, pasti ada senggolannya. Ya, pasti ada yang namanya benturannya. Ketika benturan itu terjadi, jangan merasa kita paling benar. Siapapun di antara kita yang lebih dulu minta maaf, itu yang lebih mulia. Kenapa kadang-kadang kita jadi manusia meminta maaf itu berat? Kenapa beratnya? Karena ada satu tadi, ada gengsi, kalla innal insana layatghu, apalagi merasa dirinya kalau udah paling hebat. Merasa dirinya udah paling benar, merasa dirinya udah paling tinggi, udah paling segala-galanya. Apalagi maaf kalau seorang istri umpamanya pendapatan ekonominya, penghasilannya lebih dari suami, maaf. Terkadang lebih banyak sekarang wanita yang menjajak, menginjek-injek suaminya. Awas dengerin orang wadon. Sebab apa? Walaupun bagaimanapun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Suami kita Bu nanti yang akan mempertanggungjawabkan amal ibadah ibu di hadapan Allah. Jangan mentang-mentang ibu udah jadi ustazah. Wow, udah dipanggil ustazah merasa paling keren. Lakinya keroco biasa aja. Ini kebanyakan begini, maaf nih. Saya ngomong buka terang-terangan aja, jangan pada kesinggung yang di luar sana ya. Ya emang gua kagak tahu ada kelakuan lu pada. Halo. Dengerin nih. Ini kadang-kadang yang begini nih pada lupa daratan, merasa lebih pinter, merasa lebih tinggi. Akhirnya apa? Suaminya diinjak-injak, suaminya nggak dihargai. Lagi suaminya juga diam aja kayak begitu, dayus Pak. Dengerin. Oh, sebel gue jadinya. Jangan kayak gitu kita. Walaupun ibu lebih kaya, lebih pintar, lebih segala-galanya, suami tetap kita harus
Hargai. Bapak juga jangan merasa minder. Walaupun Bapak lebih rendah, lebih jelek, lebih kurang segala-galanya, tetap ar-rijalu qawwamuna alan nisa. Jangan tampakkan kekurangan di hadapan istri. Walaupun kita kurang, jangan tunjukkan kekurangan kita. Istri pun demikian. Walaupun kita lebih di hadapan suami, jangan merasa kita paling segala-galanya di hadapan suami. Next time see you again. Enggak, masalahnya ini suami Ibu Yuli ada nggak di sini, Bu? Ada di sini, ada. Kalau ada sekalian maaf-maafan di sini ya. Baik, terima kasih Ibu Yuli atas pertanyaannya. Yai Sumarno, terima kasih atas jawabannya. Kemudian berikutnya kami persilakan Pak Pitoyo untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang diterangkan tadi, waduh, untuk ini kebanyakan untuk kita yang sepuh-sepuh apa semuanya ini. Gitu. Mak jelek gitu ya, kena banget ya. Jadi untuk kita lah. Terus saya itu lagi berpikir, Pak, bagaimana yang sekarang lagi diributkan penyiapan generasi kita untuk Indonesia emas. Nah, aplikasinya dalam hal rahasia yang haram dan harum tadi untuk anak didik kita sejak dini, sehingga nanti pada waktu apa yang harus kita jelaskan, mohon dijelaskan itu, sehingga dalam bentuk resume. Mungkin bagi yang anak didik kita nggak bisa mencerna kayak kita yang itu. Taunya kan kayak semacam doktrin. Kalau kita dulu, leh kowe aja lungguh nang dhuwur bantal nanti udunen. Nah, kayak itu. Nah, itu yang harus kita terapkan di anak didik kita sejak dini, sehingga nanti pada waktu mencapai Indonesia Emas sudah menjadi akhlak Islam, Pak. Jadi yang haram itu ini leh, 1, ini 2, ini 3, ini. Yang haram ini. Itu menyangkut rahasia dan aplikasi daripada yang dijelaskan Bapak Ibu nanti. Itu Bapak. Jadi penjelasan, terima kasih. Secara logika begitu ya. Jadi harus aplikasinya untuk yang kita terapkan kepada anak didik kita sejak dini, sehingga nanti akan membentuk pada waktu mereka beranjak dewasa tidak kejadian permasalahan yang menyangkut itu tadi, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Kiai. Baik, ini pertanyaannya. Iya, saya nongkrong. Saya berdiri aja deh. Kalau Kiai kan udah agak sepuh. Kalau saya masih mudaan ya, Bu ya. Mau pengen umur nih. Maaf Kiai. Emang begitu kenyataannya. Baik, di dalam Al-Quran itu lengkap. Tadi Bapak sampaikan bagaimana kiat-kiat rahasia untuk mendidik anak. Ini di dalam Al-Quran ada rahasia yang harum, yang mana kita harus mengerti tentang rahasia ini. Rahasia Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga anaknya hampir semuanya menjadi nabi. Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya. Bagaimana rahasia Nabi Ibrahim mendidik keluarganya sehingga diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Begini kalimatnya. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Allah memilih Nabi Adam, tapi istrinya nggak dipilih, anaknya nggak dipilih, keluarganya tidak dipilih. Allah memilih Nabi Nuh, tapi istrinya tidak dipilih. Bahkan istri Nabi Nuh itu yang menjadi musuh di dalam perjuangan Nabi Nuh. Allah katakan dzaraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina sholihin. Perumpamaan contoh seorang istri, mudah-mudahan bukan istri di sini, amin. Ibu-ibu mah cakap-cakap insya Allah soleh-soleh semua. Perumpamaan contoh wanita yang menjadi musuh untuk suaminya, 1, istrinya Nabi Nuh. Yang kedua, istrinya Nabi Lut. Nabi Lut itu istrinya yang membongkar seluruh rahasia suaminya. Rahasia suaminya ketika Nabi Lut didatangi oleh malaikat yang menyerupai sebagai manusia. Lalu kaum Lut yang disebut dengan kaum Sodom itu yang sukanya bukan sama laki-laki, bukan suka sama perempuan, tapi sukanya sama laki-laki. Itu yang membocorkan istrinya sendiri. Maka yang terberat di dalam kehidupan kita itu yang jadi musuh bukan orang jauh, tapi justru yang ada di dalam lingkungan kita. Betul? Istri bisa jadi musuh, insya Allah ibu-ibunya baik-baik, amin. Suami juga bisa jadi musuh, insya Allah baik, amin. Tapi ketika menyebutkan Ibrahim, Allah sebutkan, ini rahasianya. Wa ala Ibrahim, Allah pilih Ibrahim dan keluarganya.
Dari Ibrahim beristrikan Sarah, punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak jadi Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak jadi Nabi namanya Yusuf. Yusuf ke bawah punya anak Siti Rahmah. Siti Rahmah menikah dengan Nabi Ayub. Terus ke bawah sampai dengan Zakaria. Zakaria punya anak Yahya. Yahya punya sepupu namanya Imran. Imran menjadi nama surat di dalam Al-Quran namanya surah Ali Imran. Imran punya istri namanya, kalau nggak tahu jawabnya Bu Imron gitu aja, susah amat sih. Imran punya istri namanya Hana. Hana dan Imran berdoa sampai nazar kepada Allah. Inni nazartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni. Ini rahasia Quran yang kita harum. Lalu Imran berdoa dikasih anak, tua mandul dikasih anak. Wa inni samaituha Maryam. Aku berikan nama anakku menjadi namanya Maryam. Lalu aku jadikan sebagai marbot masjid. Maryam tidak pernah disentuh laki-laki, tidak pernah bercampur dengan laki-laki, ditiupkan biruhil kudus. Maryam hamil melahirkan seorang bayi. Bayinya jadi nabi, namanya Nabi Isa alaihis salam. Ini rahasia, difitnah lagi Maryam. Maryam, kamu hamil tanpa seorang suami, kamu berzina ya. Maryam dipanggil, dikumpulkan. Lalu kata Maryam apa? Kalau kalian tidak percaya bahwa ini bukan anak zina, maka dipegang itu, bayinya berkata, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran. Enggak hafal ibu-ibu. Apalnya WA doang. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim punya rahasia. Apa rahasianya? Rahasianya saya kasih tahu. Nabi Ibrahim itu, Bu, selalu berdoa memohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, anak kami, keturunan kami, cucu-cucu kami, mereka menjadi anak-anak soleh. Dari rahim Hajar lahir Nabi Ismail, lahir Kinana, lahir Kusai, lahir Abdi Manaf, lahir Abdul Muttalib, lahir Abdullah, lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahasianya doa orang tua itu menjadi rahasia yang harum. Malam ibu bangun, doa minta kepada Allah. Ibu-ibu kalau malam suka bangun nggak? Ngapain? Bangun minta sama Allah, pengen minta apa saja. Di 1/3 malam semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak rahasia-rahasia di dalam Al-Quran yang harum jika kita ungkapkan pada saat ini. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Ki Haji Abdul Wahab. Nah, masih ada satu segmen lagi untuk tanya jawab dengan tema yang sangat menarik ini. Kadang kita juga perlu bagaimana tips agar kita untuk nurut terhadap rahasia itu yang penting kita harus jalani. Sedangkan rahasia ketika kita harus menjalani akan ada dampak yang lebih baik, akan ada dampak yang positif bagi diri kita. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, masih tinggal satu segmen lagi untuk tanya jawab di tema siang hari ini, rahasia ditutup atau dibuka. Kami persilahkan terlebih dahulu Pak Zul Hakim, yang mana ini Pak Zul Hakim, silakan, yang nanti akan dijawab terlebih dahulu Kiai Haji Abdul Wahab, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di dalam dunia kerja nih Ustadz kita kan sering memegang rahasia ataupun amanah perusahaan maupun rahasia rekan kerja sendiri Ustadz. Nah, kadang ketika ada seseorang rekan kami misalnya akan dipromosi, lalu pimpinan kami menanya kepada kita nih, ya kan, apa kekurangan dia, apa kelebihan dia. Kalau kelebihan dia kita gampang jawabnya Ustadz, tapi kalau kekurangannya nih, ya jadi mohon. Ini yang saya kadang-kadang jadi sulit jadinya Ustadz. Kira-kira bagaimana menghadapi ini Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab kekurangannya nanti matiin teman ya. Begitu ya Pak Zul. Silakan Yai Sumarno. Saya di sini aja dah. Udah capek ya. Mau capek, mau jag-majig mulu. Lagunya tanggal kayak Ingus. Dah ngaji mah di mana juga sama ya. Karena tugas kita Pak memberikan penilaian, tentunya wajib kita berkata jujur. Nah, ini tandanya orang mukmin. Walaupun ada kekurangannya, ya kita ngomongin kekurangannya. Jangan kadang-kadang demi teman, demi kawan, demi kesahabat, atau demi relasi, atau gara-gara karena dia dekat dengan kita, apalagi duitnya yang dekat sama kita. Udah lupa dah.
Nah ini kadang-kadang penyakit yang paling berbahaya di antara kita. Tadi saya katakan ada nilai perasaan dalam kejiwaan seseorang. Kita lupa untuk menyampaikan kejelekan atau kekurangannya. Sebab yang namanya kita menyampaikan wajib hukumnya seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Kulil haq lau kana murra. Saya nggak pakai dalil panjang-panjang. Ya. Katakan yang benar walaupun pahit. Emang nggak enak nih, pahit nih. Tapi buat kebenaran, andaikan jikalau apabila keburukannya kita tutupin. Apa yang terjadi? Besok tuh orang diangkat. Jadi umpamanya kepala bagian atau jadi direktur. Watak keburukannya jelek, jatuh, keluar semua tuh wataknya. Keluar semua tuh kejelekannya. Siapa yang pertama kita bertanggung jawab? Bukannya dia, tapi kita yang tadi yang sebagai tim penilai. Tim penilai ini harus jujur. Kalau baik ya katakan baik, kalau buruk ya katakan buruk. Jangan karena sesuatu, jangan karena dekatnya, jangan karena relasinya, jangan karena keluarganya. Walaupun tadi saya katakan pahitnya sebagaimana empedu yang harus kita sampaikan. Enak kagak enak harus kita berani menyatakan kebenaran. Emang gak bakal enak, apalagi tuh orang udah mau dipromosiin nih. Tinggal besok naik jabatan. Lupa dia belum nanya sama bagian tim penilai. RDU nih bagiannya. Ditanya, gimana itu si Fulan? Kira-kira kerjanya bagus enggak? Keluarganya bagaimana? Saya juga sama. Saya punya pegawai, saya punya anak buah. Ada yang namanya tim penilainya. Segitu saya mau angkat. Saya tanya sama yang dekatnya. Yang saya tanya bukan kebaikannya. Baik mah relatif, yang saya tanya kejelekannya. Bisa enggak kejelekannya itu bisa dikurangi? Bisa enggak kekurangannya ini diminimalisir? Bisa enggak kekurangannya ini nanti akan betul-betul bisa berkurang dan akan jadi baik? Kalau dia umpamanya saudara-saudara, ini orang ditutupi kejelekannya, besok akan jadi madorot. Siapa dulu yang bertanggung jawab? Ente sebagai tim penilai. Awas, hati-hati. Dikasih duit berapa ente? Dikasih uang berapa juga jang. Sebab tuh perusahaan menanggung tuh pegawai yang begitu banyak. Sebab tuh perusahaan menanggung bagaimana perut tuh karyawan. Ini kadang-kadang kita lupa daratan, cuma disogok umpamanya sekian puluh juta, dibeliin mobil satu, dibeliin perabotan rumah atau segala macam. Kita khilaf yang demikian. Boh, kita cakep-cakepin tuh. Yang minus, yang C kita bikin B. Yang B kita bikin A. Yang D kita bikin B lagi. Masya Allah. Ya Robi, ini cakep banget ya. Tahu-tahu besok dia diangkat, besok dia dilantik, besok dia jabat di satu kedudukan. Ketika dia nanti melakukan kejahatan, maka kebagian dosanya terus menerus sama kita. Man a'ana ala maksiatin walau bisidri kalimatin kanat lahu syarikan finnar. Termasuk kita adalah orang yang bersekutu dengan orang yang melakukan kejahatan. Ini barang serem-serem dikit ini. Ini kalau dunia di Indonesia kayak begini Pak, aman. Aman, koruptor kagak ada, bajingan habis. KPK tidur. Polisi istirahat. Ini kan gara-gara pada mata duitan semua. Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Karena manusia udah kebangetan cinta dunia dan takut dia mati. Akibatnya apa? Dia lupa daratan, dia pikir hidup akan selamanya. Dia pikir hidup akan abadi. Padahal kematian mendatangi dia setiap saat. Nanti apabila terjadi sesuatu kejahatan, kemaksiatan, kerusakan, siapapun mereka yang bersekutu dengannya sama dosanya seperti mereka. Waduh, ini kalau ngomong begini cakep ini sama KPK kita. Insya Allah mudah-mudahan semua bisa kayak bantal begitu. Amin. Insya Allah jangan tergoda sama dunia. Biarin Pak, kita susah di dunia, yang penting kita senang di akhirat. Tinggal pilih mau senang di dunia apa susah di akhirat. Hidup itu kan pilihan. Kepengen kita Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina ada. Tapi kalau pengen itu gampang, wal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau pengen dunia dapat, akhirat dapat dalam hidup,
pikirin akhirat, jangan pikirin dunia. Kalau udah pikirin akhirat, insya Allah dunia dapat. Tapi kalau mikirin yang kita kejar cuma dunia, akhirat nggak bakal Allah kasih. Bahkan tuh dunia kita akan habis dan musnah, akhirat kita akan sia-sia. Insya. Nih ibu begini, milih waktu buat akhirat, buat ngaji, ketimbang di jalan-jalan hari Minggu. Kita pilih akhirat bu. Biarin orang-orang mah senang-senang pergi ke mall. Kita ngetem di pengajian. Ya Allah dikasih air kagak, dikasih makanan enggak, kan gitu ya. Tapi karena akhirat yang kita dapat, yang kita pilih, insya Allah dunia juga dapat. Orang yang pergi jalan-jalan, pergi senang-senang tuh orang kagak senang. Kenapa saya bilang kagak senang? Karena dia cari itu kesenangan. Kita yang datang di pengajian, kita nih orang yang senang. Nih ibu bisa ketawa, bapak bisa lepas, pikiran kita bisa tenang. Di mana kita duduk di tempat kebaikan, masya Allah, udah ada janji dari baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Wa likulli khutwatin maghfiratun minallah. Setiap langkah kita akan dapat ampunan dari Allah. Wal malaikatu yaftahu janaha yastaghfiruna ilallah. Malaikat membukakan kedua sayapnya ketika kita duduk di satu majlis ilmu. Masya Allah, apa yang Allah kasih kepada kita, yastaghfiruna ilallah, itu malaikat mengampuni dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Enak apa enak? Enak apa enak? Karena milih apa itu? Akhirat. Insya Allah. Insya Allah, terima kasih Kiai Haji Sumarno. Tapi ini tadi dikasih makan minum kan Bu ya? Dikasih tuh ya. Baik Pak Hadi, berikutnya silakan untuk mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Kiai Haji Abdul Wahab, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mau bertanya, dalam menjaga rahasia, adakah batasan waktu dalam kita menjaga rahasia menurut pandangan Islam? Karena ada istilah sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapan rahasia itu akhirnya dibongkar begitu ya Pak Adi? Silakan. Baik, saya berdiri biar kelihatan muda. Baik, terima kasih. Rasulullah Muhammad SAW adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Baik perilaku Rasulullah Muhammad sejak lahir sampai dengan usia 40 tahun, di mana Allah memberikan tarbiyah, mendidik Rasulullah Muhammad menjadi manusia terbaik. Itu prosesnya 40 tahun Bu, 0 sampai dengan 40 tahun proses tarbiyah Allah agar Rasulullah Muhammad menjadi manusia terbaik, karena beliau itu uswatun hasanah, contoh di dalam kehidupan kita. Betul ya Pak ya? Nah, lalu bagaimana? Kapan rahasia itu boleh dibongkar? Ini terjadi. Ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang berkumpul dengan istri-istrinya, lalu Rasulullah Muhammad memanggil putri tercintanya, Fatimah. Lalu dipanggil oleh Rasulullah berbisik, Bu, kalau orang berbisik ini ngomong rahasia apa umum? Rahasia, bisik. Nah udah. Rasulullah Muhammad berbisik kepada putrinya Fatimah. Ketika dibisiki Rasulullah, Fatimah menangis dengan sangat keras. Tidak lama menangis, lalu Fatimah tersenyum dan tertawa. Lalu Fatimah menjauh dari Rasulullah Muhammad, ditanyalah yang melihat Rasulullah Muhammad berbisik kepada Fatimah, colek-colek Fatimah. Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Rasul? Kalau kita dibisikin orang terus kita ditanya, bisikin apa sih? Jawabannya apa? Kepo ya. Kepo ya, rahasia. Kata Fatimah, aku tidak berani mengungkapkan karena ini rahasia Rasulullah. Rahasia Rasulullah. Sampai dengan Rasulullah Muhammad wafat, meninggal dunia, baru Fatimah mengungkapkan, wahai Fatimah, dulu engkau pernah dibisiki oleh Rasulullah Muhammad dan engkau menangis dengan sangat kerasnya. Tidak lama setelah menangis engkau tersenyum. Apa yang menyebabkan engkau berbuat seperti ini? Tolong ceritakan. Kata Fatimah, dulu ketika ayahku hidup, ayahku memanggil aku. Dan aku berjalan sebagaimana jalan ayahku. Dan aku dibisiki oleh ayahku. Apa kata Fatimah? Menangis karena kata Rasulullah Muhammad,
Jibril nggak turun-turun. Jangan-jangan ajalku sudah dekat wahai Fatimah dan aku akan meninggal dunia. Maka Fatimah menangis dengan kerasnya. Lalu kata Nabi di dalam bisikannya kepadaku, kata Fatimah, wahai Fatimah, engkau ini adalah wanita yang dijadikan oleh Allah sebagai wanita penghulu di dalam surga. Amin. Ada 4 wanita yang menjadi penghulu di surga. 1 Fatimah, 2 Khadijah, 3 Asiyah istri Fir'aun, 4 Maryam binti Imran. Fatimah salah satu kata Nabi, engkau menjadi penghulu. Fatimah tersenyum dan Fatimah tertawa menceritakan rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad. Kapan waktunya? Setelah Rasulullah Muhammad meninggal wafat, maka Fatimah baru berani mengungkapkan sebagai iktibar, sebagai contoh untuk kita. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Puas ya? Puas nggak puas? Puasin deh, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab atas jawaban-jawabannya. Kiai Haji Sumarno, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang amanah, orang-orang yang bisa terus menjaga apa yang menjadi rahasia kita maupun rahasia orang-orang di sekitar kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, terima kasih pemirsa. Ini tema yang sangat menarik sekali sehingga kami beri kesempatan 1 penanya lagi dari jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Ibu Dian Woro, silakan mengajukan pertanyaan. Oke, mic-nya boleh geser? Nah, ternyata masih di bawah Bapak. Oke, silakan Ibu. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau berdiri atau duduk nih biar Saya cukup tinggi. Oke, silakan Ibu. Begini Ustadz, sesuai dengan tema ya rahasia yang harum dan haram. Kebetulan ini fiktif aja sih. Ada teman saya yang telah saya temui ternyata selingkuh suaminya itu. Saya tahu ini rahasianya mereka. Tapi saya berharap rahasia ini akan tidak terungkap. Ternyata ini kenyataan. Teman saya bercerai dengan suaminya karena kasus selingkuh ini. Bagaimana saya sebagai pemegang amanah yang rahasia tadi? Apakah saya berdosa saya menyimpan rahasia itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik nih, perahara rumah tangga, ngeri nih. Ini perahara perselingkuhan. Jangan sampai jadi film ini ya. Silakan Yai. Perselingkuhan memang perkara yang menyakitkan, Bu. Tapi di balik itu juga ada sesuatu yang menikmat. Kadang-kadang orang lupa dengan yang namanya peraharanya, tapi mereka terlalu terbawa dan terbuai dengan kenikmatan. Ketika ibu melihat perselingkuhan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, tadi hadisnya. Kalau kita melihat itu kan satu bentuk kemunkaran, kita bisa nggak ngerubah? Sebagai bagaimana dia jangan melakukan perselingkuhan? Oke lah, ibu rahasiakan dulu. Jangan kita umbar sebelum kita berikan jalan untuk mereka bisa memperbaiki. Ini kan yang parah. Nah ini, ibu barangkali merasa berdosa apa enggak saya ini, kan begitu. Ya, saya merasa berdosa apa enggak gara-gara dia berselingkuh, saya diem aja akibatnya terjadi rumah tangganya perceraian. Ya, jodoh itu memang ada ketentuan dari Allah. Tapi likuli sayin sababa faat baas sababa. Apakah kita termasuk bagian daripada sebab yang menjadikan keluarga itu hancur? Kalau kita beritahu kepada istrinya juga akan berantakan. Betul-betul. Andaikan begini, suami ibu berselingkuh. Teman ibu tahu teman ibu ceritain sama ibu. Marah nggak? Bu, kesel nggak? Piring terbang. Gelas melayang, habis segala macam. Kalau suaminya nerima, tentu suaminya kan gak mudah itu terima. Solusinya apa yang saya katakan tadi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Berusaha kita untuk merubah. Sadarkan dia, berikan nasihat dia, berikan jalannya dia. Kadang-kadang orang laki tersang, saya juga laki-laki Bu, sama. Ketika kita makan roti yang kita pikirin tuh roti akan enaknya aja, tahu-tahu tuh roti berbeda. Ono roti ini roti padahal sama-sama tepung terigu. Halo.
Cuman kan karena adonan yang beda, Pak. Adonan yang beda. Ini nih. Masalahnya di sini. Nah, jadi kalau begitu bagaimana? Nah, ibu juga kita cerdas, jangan menyalahkan satu sisi, juga jangan membenarkan satu sisi. Nggak mungkin tuh suami selingkuh kalau nggak ada kekurangannya. Halo, paham? Nggak mungkin tuh suami selingkuh kalau nggak ada kekurangannya. Apa yang kurang dari istrinya? Ajak ngomong tuh laki, kurang apa sih bini lo sama lo? Biasa kalau perempuan kan pada terbuka begitu. Ya kan begitu. Nah, orang laki cerita nih, coba deh tuh teman ibu yang laki-laki ceritain. Apa yang kurang? Kasih tahu kekurangannya, bisa dibenerin. Ini kan kadang-kadang ya maaf ya Bu, maaf nih kita ngomong apa adanya urusan rumah tangga. Urusan masalah uang belanja sih bisa diatur. Tapi kan kalau urusan itu yang satu yang susah banget ngertinya. Iya Pak ya. Orang laki kerja di luar tiap hari dia jalan galak macam tetek bengek. Saya laki-laki nih Bu. Pulang dari pulang dari mana-mana ngelihat bini, masya Allah, udah kayak buntalan sampah. Aduh, udah kita ngelihatnya serba salah, kagak dilihat kelihatan, kita lihat juga enak. Giliran pergi jalan-jalan, masya Allah, badan danannya, pakaiannya pakai minyak wangi disemprot dari ujung kepala sampai ke selangkangan. Ya Pak ya. Giliran di rumah pernah mau dandan sama suami. Pak, pernah nggak bini kita pada dandan di rumah kayak gitu gitu? Kagak pernah, pakai daster robek 3 hari nggak diganti-ganti. Masya Allah, mana tuh kaki kagak pernah cuci kaki. Tuh kaki bebelekan semua. Dia emang gitu mau tidur udah kerokan semua. Kita ngendus baunya bau minyak angin. Sekali tuh lakinya nempelin pipinya, masya Allah bebangkis pakai autan. Ini faktor-faktor yang harus kita jaga. Itulah solusinya. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bisawab. Insyaallah kita tutup nanti dengan doa. Amin, amin. Tapi yang suami juga harus bersyukur ya dengan apa yang ada sekarang begitu ya. Baik, terima kasih Kiai Sumarno dan juga Kiai Haji Abdul Wahab. Lagi-lagi kita menjadikan amanah atau menjadikan rahasia sebagai orang-orang yang tetap bisa menjaga rahasia dan juga amanah. Dan yang terpenting adalah bersyukur untuk menjaga hati kita, untuk selalu apa yang ada diterima kita saat ini selalu kita syukuri. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, kita akan berdoa bersama-sama, insya Allah akan dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Akhir kata saya Muhammad Sofyan, dan jangan lupa untuk Anda ingin menyaksikan tayangan-tayangan kami, Anda bisa menyaksikan atau membuka portal kami di damaiindonesiaku.id. Saya Muhammad Sofyan dan juga sarung wadimor tentu sarung kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami untuk kami terus bersyukur kepadamu ya Rabb, atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, keluarga kami, anak istri kami, keturunan kami sebagai keluarga yang soleh dan solihah. Anak cucu kami sebagai penghias mata kami di dunia dan nanti akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Kau palingkan hati kami ini setelah Engkau tanamkan hidayah ke dalam hati kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.
Didukung oleh Lemari besi, yo, importa.